Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan. Sekali lagi kami naikkan syukur kami, pujian kami, sebab Engkau yang Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Roh-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami, selalu menuntun setiap langkah kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang begitu setia, yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ini persembahan kami, ini hati kami Tuhan, ini seluruh keberadaan kami. Kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan, kami bawa ke tempat kudus-Mu. Sucikan, murnikan kami Tuhan, layakan kami. Hanya pujian dan syukur kami yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu, yang bisa kami beri sebagai ucapan terima kasih kami atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kadang kami tak setia Tuhan, walaupun kadang kami lalai, kami berjalan sendiri, tapi Roh-Mu senantiasa mengingatkan kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Mengalirlah di dalam kami Tuhan, sebab hati kami haus akan Engkau. Haleluya Yesus. Mengalir di tempat ini Tuhan. Hati kami bagaikan tanah kering Tuhan, yang merindukan air. Kami rindu akan hadir-Mu, kami rindu akan jamahan-Mu, kami rindu pemulihan dari-Mu Tuhan. Ya Yesus. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan haus akan Roh Kudus.
keluarga kami Tuhan, dimanapun berada. Ya Roh Kudus mengalirlah, jamahlah Tuhan, sentuh setiap hati kami. Sebab tempat tak pernah membatasi kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami dapat menyembah Engkau di setiap langkah kami, dimanapun dan kapanpun Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Haleluya. kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat
biarkan dia menjamah setiap hati kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Ini penyembahan kami, Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya serahkan ke Tante Sti. Lirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, haleluya, haleluya, percaya Tuhan, Kau hadir di sini, Kau hadir di tengah kami, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya saat kami memuji, saat kami menyembah-Mu, Kau bertata atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan. Ya sekali lagi Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami boleh dapat bersekutu bersama saudara seiman untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ya, untuk sekali lagi kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, biar memulihkan dan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Saatnya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan, Kau kuasai segenap hati, jiwa, roh kami. Tuhan, biar Tuhan pengurapan-Mu saja turun atas kami, biar kami akan mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu Tuhan dan menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali malam ini, hari yang ke-7 di dalam doa Pentakosta. Malam hari ini kita akan merenungkan dengan tema penyembahan sejati tidak bergantung pada tempat dimanapun kita dapat menyembah Tuhan. Ya, inilah tema renungan kita pada malam hari. Kita membahas tentang penyembahan sejati itu tidak bergantung pada tempat dimanapun kita dapat menyembah Tuhan. Saya ambil dalam ayat masnya, boleh next di bintang berikutnya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi, karena Allah itu roh, Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia ada di segala masa. Ia ada di segala tempat. Meskipun secara jasmani kita tidak dapat melihat Tuhan, tapi kita dapat merasakan kehadiran Roh Kudus. Walaupun kita tidak dapat melihat, tapi kita dapat merasakan kehadiran Roh. Di dalam dimensi roh,
saat kita masuk berjumpa dalam kuasa Roh Tuhan, kita akan bertemu dengan secara pribadi dengan Tuhan. Meskipun secara jasmani kita tidak dapat melihat Tuhan, kita dapat merasakan kehadirannya secara roh. Dalam dimensi roh, kita dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Jadi dimanapun, karena Tuhan itu sifatnya roh, jadi dimanapun kita dapat berjumpa dengan Dia. Ya, itulah keuntungan kita ya. Kita sungguh bersyukur kita dapat mengenal Tuhan Kristus secara kalau dibilang ya, sungguh luar biasa ya. Tuhan yang sudah datang ke dunia, Dia rela mati untuk menembus dosa kita. Dia bangkit, naik ke surga, dan Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini yang keras. Kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Sebab itu, kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan, ya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi kita dapat menjumpai Tuhan dimanapun, apapun keadaannya, kita dapat menyembah. Ya, kita dapat menyembah Tuhan dan menjumpai Tuhan dalam segala waktu, dalam segala tempat, sebab Dia adalah roh. Di saat kita sedang di rumah, boleh next bintang. Saat kita sedang di rumah, waktu kita mungkin masak, waktu kita mungkin sedang nyuci, kita memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita dapat merasakan ada hadirat Tuhan. Ya, saat kita nyuci atau kita memasak atau kita menyetrika, dengan segenap hati kita memuji Tuhan, itu segala capean itu hilang. Jadi kita kerja enjoy, enak. Itu kita dapat merasakan kehadiran Roh Tuhan, memberikan kekuatan. Saat kita di dalam kendaraan, nyetel musik, macet, ada musik, kita nggak terasa itu macet, karena ada penyembahan di situ. Tuhan hadir. Saat kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, Tuhan hadir. Karena Tuhan adalah roh, Dia ada di segala tempat. Dia ada di segala keadaan. Kita dapat menjumpai Dia. Dan saat di kantor pun, kita dapat menjumpai Tuhan. Ya. Kadang-kala di kantor itu kadang ada kejenuhan sendiri, kadang ada beban sendiri dalam kantor ya. Ada masalah yang kadang susah gitu ya. Ini saksian pribadi. Saya mengalami itu kok di kantor kadang ada tantangan customer, tantangan bos yang menekan karena situasi gini penjualan turun, bos juga tahu sih. Tapi kadang bos itu menekan kita luar biasa. Jadi kadang saya juga kadang suka patah semangat sendiri. Tuntutan dari bos itu begitu berat, tapi di situ saya suka datang sama Tuhan. Saya berdoa dalam pujian, bukan berdoa seperti doa, tapi dalam pujian pun itu doa ya pada Tuhan. Saat saya muji Tuhan, ya walaupun lagi istirahat, semua pada keluar makan. Kadang saya sendirian gitu, jaga telepon, kalau telepon masih saya angkat gitu. Nah, di situ saya bisa memuji Tuhan. Tanpa sadar saya memuji Tuhan pun saya merasakan kehadiran Tuhan gitu. Tanpa sadar pun kita muji Tuhan itu nggak terasa seperti ada hadirat Tuhan gitu ya. Tuhan memberikan ketenangan. Tanpa sadar pun air mata bisa keluar gitu ya. Saat kita menyembah Tuhan dengan itulah Tuhan bisa kita jumpai di segala tempat. Ya, asal kita dapat memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan tulus hati, maka kita dapat menjumpai Tuhan. Roh Tuhan itu menjamah kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan itu adalah roh. Jadi Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat menjumpai Dia dimanapun. Saat kita susah, saat kita senang, kita memuji Tuhan.
kita dapat merasakan hadirat-Mu. Pujian-pujian yang kita naikkan itu berupa doa. Jadi saat kita memuji, saat sakit, walaupun saat di kamar mandi pun ya, itu bisa kita memuji Tuhan. Tuhan hadir. Jadi Tuhan tidak memandang di mana nih, asal kita menyembah dengan segenap hati kita, dengan tulus hati kita mengaktifkan roh kita, memuji Tuhan, maka kita dapat menjumpai Dia, kita dapat merasakan kehadiran. Itulah Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya punya Allah yang luar biasa. Kekristenan bukan suatu agama ya. Jadi kekristenan itu kepercayaan ya bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Bukan sekedar hanya agamawi biasa ya. Saat kita segenap hati datang pada Tuhan, segenap hati bersyukur segala sesuatu yang kita alami, kita bersyukur pada Tuhan, maka kita dapat merasakan, oh Tuhan gitu indahnya dalam hati kita. Ya, kita bersekutu secara pribadi, malam untuk bangun, merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan hadir. Kita dapat merasakan kehadiran. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Itulah indahnya menjadi orang Kristen. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang ada di segala tempat, Allah yang tidak jauh, Allah yang tidak harus kita datang beribadah, menyembah di suatu tempat. Tidak, tapi Allah dapat kita jumpai di segala keadaan. Dia tidak jauh, Dia dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Saat kita datang bersekutu, menyembah dengan segenap hati kita, dengan tulus hati, maka kita dapat merasakan kehadiran. Yohanes 4 ayat 23, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan roh. Jadi kita dapat menyembah Tuhan, dapat merasakan kehadiran Tuhan kalau kita menyembah dengan mengaktifkan roh kita. Kita mengaktifkan roh kita. Jadi saat kita mengaktifkan roh kita pada waktu kita menyembah Tuhan, maka kita akan dibawa ke dalam dimensi roh. Disitulah kita akan menjumpai Tuhan. Kita akan merasakan kehadiran. Itulah Tuhan kita sungguh luar biasa. Ya, Allah yang tak terbatas. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Jadi penyembah yang sejati itu tidak bergantung pada tempat. Dimanapun kita dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, jadikanlah penyembahan dan doa menjadi gaya hidup kita saat ya. Tidak tertutup itu menyembah harus di suatu tempat, berdoa harus di suatu tempat, harus di gereja atau di mana tak. Itu dapat kita sedang dalam perjalanan kita pun dapat berjumpa dengan Tuhan. Ya, sedang melakukan bisnis, ketemu klien, itu kita juga dapat berjumpa dengan Tuhan. Saat kita berkunjung, visit ke customer, ada rasa takut waktu ngadain kontrak gitu ya, ada ikut tender, itu waktu ikut itu kayaknya rasa takut gitu ya, deg-degan. Nah di situ saya bisa datang sama Tuhan dalam hati, walaupun kita nggak merem mata ya, kita udah Tuhan kalau berikan ketenangan, berikan kekuatan gitu, mental mesti ngadapin customer gitu ya. Jadi kita pede gitu. Itu seringkali saya jumpai ngalamin itu ya. Saat saya visit ke customer gitu ya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepedean buat saya. Jadi saya nggak takut, nggak minder ya. Saya ini orangnya dulunya itu pemalu, saudara. Saya itu orangnya takut sebelum ini, aduh, orang yang takut. Nah dari situ Tuhan proses saya, Tuhan berikan keberanian. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, memberikan keberanian, kemampuan buat saya menghadapi customer, cara negosiasi, Tuhan memberikan kekuatan dan ketenangan. Enggak seringkali saya mengalami gol-gol gitu ya, waktu ada negosiasi penawaran harga, quotation saya tawarin gitu. Di situ ada nego-nego dan Tuhan menolong dan boleh akhirnya saya boleh dapat menerima transaksi, memenangkan transaksi tersebut. Itulah
Jadi Tuhan tidak dibatasi kita mesti di rumah atau di gereja kita berdoa, di segala tempat kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jadi yang penting dengan segenap hati kita, dengan tulus kita memuji Tuhan, kita dapat menjumpai Tuhan. Jadi biarlah penyembahan dan doa itu menjadi gaya kita. Ya. Kita tidak dapat dipisahkan dengan doa. Iman doa orang Kristen itu kuncinya adalah doa ya. Doa itu kan bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu tidak jauh ya, hanya sedekat doa kita ada di mana. Jadi biarlah doa, pujian, penyembahan, pujian kita itu menjadi gaya hidup kita. Sebab kita ada hanya untuk menyembah Dia. Kita ada untuk memuji Dia. Itulah kita diciptakan Tuhan untuk memuji Dia. Sebab itu, mari jadikan doa dan pujian menjadi gaya hidup kita saat ini. Sebab Tuhan bertata atas pujian umat. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan merasakan kehadiran. Kita akan merasakan ada damai, sukacita dalam hati. Haleluya. 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 Ya, Tuhan tidak jauh. Dia ada dekat. Dia hanya sejauh dulu. Allah Roh Kudus. Dia senantiasa ada memenuhi hati kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, saat ku menyembahmu Tuhan, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu Tuhan, Kau bertata atas pujian kami. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Oh, satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu. Oh, satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembahmu, saat kami memujimu, kami percaya Roh-Mu bekerja. Ya, saat kami menyembahmu dengan segenap hati kami, saat kami memujimu dengan segenap hati kami, dengan hati kami yang tulus Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau bekerja dalam hati kami. Ya, kami boleh merasakan Tuhan curahan-Mu Tuhan. Saat kami menyembahmu, kami boleh merasakan Roh-Mu bekerja. Oh, Roh-Mu menjamah kami. Ya, Roh-Mu memulihkan kami. Ya, saat kami menyembahmu, saat kami memujimu, kami boleh merasakan ada kesegaran baru, kekuatan baru Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, marilah kudus. Oh, penuhi kami. Marilah kudus. Selawat kami, jamah kami. Haleluya. Oh, kami perlu Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang menguatkan kami. Roh-Mu yang memampukan kami. Haleluya. Jadikan kami hamba-Mu. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami. Kami percaya Kau dekat dengan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kalau pujian penyembahan itu Tuhan, itu boleh menjadi gaya hidup kami sehari-hari Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan jauh dari-Mu. Kami tidak dapat lepas dari-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun ada Tuhan, saat dimanapun kami berada, saat situasi apapun Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami boleh mengenal Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami boleh percaya, kami boleh melihat dan mengecap betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidupkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya, sebab ada Engkau di dalam kami Tuhan. Kami tidak takut apa yang akan terjadi di depan Tuhan. Sebab kami percaya tangan-Mu yang senantiasa memegang kami. Roh-Mu Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan bagi kami. Kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Kami tetap mencari Engkau Tuhan. Bersekutu denganmu Tuhan. Dan Roh-Mu Tuhan terus hidup di dalam kami. Menyala-nyala di dalam kami. Dan kami terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu, saat Kau menyuci-Mu Tuhan, Kau bertata atas pujian umat-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada
Bapak Pendeta untuk melanjutkannya doa-doa. Haleluya. Saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Amin. Rohmu bekerja. Amin. Memujimu, karena Tuhan yang saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, di atas pujian, Tuhan rasakan kehadiran Tuhan akan hati padam dan satu rasakan kehadiran satu sebab ku rasakan kehadiran sebab memuji muliakan namamu. Katakan, Yesus Kaulah Tuhan dan Raja. Tuhan, mari sembah di tempat saudara berada. Ada hadirat Allah di sana. Sebab Dia bertahta di atas pujian kita umat. Kau yang termulia. Mari ulangi lagi dari hati yang tulus. Kaulah Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Tuhan. Di bumi Mari sembahlah Dia Yesus. ku sembahkan, ku sembahkan, ku puji muliakan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan,
Hanya wanita saja. Ku sembah. Yesus, Yesus, hanya pria saja. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu. Muliakan nama-Mu. Kau yang layak disembah. Ku sembah Kau yang Kau layak Tuhan. terima pujian. Ku sembah Kau Tuhan. Kau yang layak Ku disembah. puji, muliakan. Kau layak. Mari bersama-sama. Oh, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus hadir dalam setiap rumah. Yesus Engkau bertahta di atas pujian umat. Di dalam setiap rumah, di dalam setiap hati, pribadi-pribadi. Engkau bertahta di atas pujian. Engkau hadir Tuhan. Dalam Engkau hadir, mujizat terjadi. Haleluya, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kebebasan terjadi. Kesembuhan terjadi. Sekarang dan di mana saja kawan saya, sekarang dan sampai makanya Engkau ada Raja, Engkau yang kami sembah. Di mana saja, di situasi apapun juga, dalam keadaan bagaimanapun juga, Engkau tetap yang tersembah. Di dalam suka dan kami, Engkau yang kami sembah. Dari selamanya sampai selamanya. Hidup kita layak, gaya hidup yang menyebar di mana saja, kapan saja, di dalam situasi apapun, di dalam setiap aspek kehidupan. Haleluya.
kami menantikan kami memerlukan Yesus Kristus anak Juru selamat penebus kami yang penolong kepala kami yang baik, penyembuh hati kami yang memegang kehidupan kami. Yesus yang termulia di surga, setiap rumput berdiri, semua lidah akan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus umat yang menyembah, yang suka menyembah, yang suka ibadah hidup dengan ketulusan, setiap hari, umat menyembahmu, umat dari manapun berada. Yesus kami sembah, Yesus kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Jadilah hadirat Tuhan memenuhi hadirat melenyapkan segala yang tak berkenan. Hadirat melenyapkan segala yang berdosa, segala kesalahan, segala penampilan dan sesuatu. Hadirat melenyapkan segala sakit penyakit. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan menghadirkan berkat kekayaan surgawi melalui setiap umatmu di dalam nama Yesus. Hadiratmu haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, kini yang sedih dihiburkan, kini yang terikat dilepaskan, kini yang miskin diperkaya, kini yang berkekurangan menjadi berkelimpahan, berkelimpahan. Jalan-jalan Tuhan tunjukkan, jalan yang buntu Tuhan bukakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi memenuhi umat Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa dibahagi. Pujilah Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Pertama, kita akan mengucap syukur. Sebab minggu yang lalu kita telah berdoa buat Oma dari Nathan yang pada waktu itu harus dirawat, bahkan diisolasi di rumah sakit. Dan pada waktu itu sudah menjadi diduga dan sudah ditetapkan PDP. Dan sekeluarga Daud jadi ODP. Tetapi puji Tuhan, hari ini Omanya Nathan pulang. Tidak terbukti bahwa itu adalah PDP atau ODP, karena itu hanya asma yang tinggi. Kita berdoa dan kita imani bahwa Omanya akan sembuh, sehat, kuat, lebih kuat dan lebih sehat di dalam nama Yesus. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan telah menolong. Berikutnya juga kita mengucap syukur bahwa kota Bekasi yang kita doakan setiap hari menjadi kota yang pertama
di Indonesia menjadi proyek percontohan, ya, awal daripada dimulainya persiapan the new normal. Ya, mari biarlah Bekasi ini terus kita doakan, ya, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Ya, kita berdoa semua gereja-gereja Tuhan, kita doakan, ya. Haleluya, haleluya. Dari Bekasi untuk Indonesia, dari Bekasi untuk dunia. Kita berdoa terus agar penerapan, ya, the new normal nanti, ya, pada dimulai di bulan Juni, semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan sukses, bahkan akan menular kepada Jabodetabek, bahkan akan menular sampai ke seluruh Indonesia, bahwa kesembuhan terjadi untuk Indonesia. Dan kita berdoa tidak ada gelombang kedua lagi. Kita berdoa agar vaksin daripada virus corona ditemukan. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Sebab itu Tuhan, ya, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah penyembuh, dan Dia akan menolong, dan gereja Tuhan akan bangkit. Sebab memang, ya, Tuhan Yesus itu Allah yang menjawab doa. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa terus, ya, supaya pada waktunya di bulan Juni, dengan mempertimbangkan segala sesuatunya, ya, kita bisa berkumpul kembali di gereja, ya, dan kita siap dengan the new normal, ya. Dan kita tahu sesungguhnya kita di dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan firman katakan kita dibaharui terus dari hari ke hari. Sebabnya mari bina terus hubungan yang baik, yang karib dengan Tuhan, agar senantiasa seperti janjinya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Dan mari kita menjadi orang yang siap dengan segala hal yang Tuhan nyatakan baru, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Mari jemaat persekutuan yang karib dengan Tuhan, dan biarlah rangkaian doa Pentakosta ini jadi kekuatan rohani bagi keluarga kita. Kita satukan hati, kita angkat tangan, kita mau berdoa. Mari kita mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa dalam surga, pertama kali mengucap syukur sebab Tuhan menjawab doa. Hanya dari datang, hanya oleh ini pulang. Dan kami bersyukur Tuhan menjawab doa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa semua dilengkapi dari keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi umat-Mu, bahwa umat-Mu, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi sehat-sehat saja, imunitas mereka kuat dan vital, dan waktu mereka berinteraksi dengan lingkungan, dengan lain orang, perlindungan tutupan darah Yesus berlaku. Segala protokol keselamatan, kesehatan yang mereka kerjakan tetap dikerjakan, dan tetaplah perlindungan kami dari Tuhan adanya. Yesus Kristus dengan kuasa kasih-Nya menutup bungkus setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu tetap baik-baik dan sehat-sehat saja. Bapak, di sini saya mengucap syukur buat lawatan-Mu bagi kota Bekasi, bahwa kota Bekasi telah mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada lagi laporan-laporan orang yang berdampak positif. Tuhan, kami percaya dan kami doakan ada banyak kesembuhan. Haleluya, orang-orang yang sementara dirawat mengalami kesembuhan yang ajaib. Tidak ada lagi dalam nama Yesus, dan biarlah yang tertular ke Jabodetabek, bahwa kesembuhan menular, dan kemudian biarlah terjadi seluruh Indonesia mengalami lawatan Tuhan, dan gereja-gereja Tuhan bangkit menjadi berkat bagi lingkungannya, haleluya, bagi kotanya, bagi bangsanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negeri ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau di kayu salib darah-Mu tertumpah juga untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Bapak berdoa memberkati rangkaian doa Pentakosta dalam hari-hari selanjutnya. Tuhan berkatilah, biarlah ini bukan saja sesuatu yang dinikmati setahun sekali,
tetapi menjadi sesuatu yang dirindukan tiap-tiap hari terjadi. Karena kami harus hidup bergantung kepada Roh, dan kami harus menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Di mana saja, kapan saja, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat jasmani dan rohani tercurah dalam kehidupan umat. Damai Allah yang berlimpah-limpah, mengalir, memerintah dan memenuhi rumah demi rumah, pribadi rumah pribadi. Jadilah demikian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.